Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aliyah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syal Anissa, NIM 2389 dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS serta jawabannya. Berikut jawaban soal-soal UAS yang akan saya jawab. Baik, saya akan membacakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Jelaskan maksud dari perubahan harga. Bagaimana hubungan antara akuntansi perubahan harga terhadap laporan keuangan serta dampak perubahan harga terhadap laporan keuangan? Jawabannya adalah perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama atau masukan atau keluaran. Untuk memahami perubahan harga akan lebih mudah kita melakukan pembedaan terhadapnya ke dalam dua kelompok. Pergerakan harga umum merupakan suatu perubahan harga yang apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi. Penurunan harga secara keseluruhan disebut deflasi. Pergerakan harga spesifik merupakan suatu kondisi perubahan harga apabila harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Tingkat harga yang stabil menjadi prioritas nasional bagi banyak negara di dunia. Meskipun perubahan harga terjadi di seluruh dunia, pengaruh terhadap laporan bisnis dan keuangan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Nah, secara umum, laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis atau yang bisa disebut historical cost accounting. Asumsi bahwa nilai tukar stabil. Kondisi inflasi menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli, maka laporan keuangan secara ekonomis tidak relevan dan andal dalam penyajiannya. Baik, untuk soal yang kedua ada maksud dari standar audit dan akuntansi global. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari ada 3, yaitu 1. Penyajian internasional atau politis, yang kedua keputusan secara sukarela, yang ketiga keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional. Kebanyakan orang zaman sekarang itu yakin bahwa penggabungan internasional merupakan hal yang penting untuk mengurangi peraturan yang merintangi sehingga menjadikan usaha penggalangan modal lintas batas lebih mudah. Perdebatan sekarang tidak lagi mengenai bagaimana melakukan penggabungan atau apakah harus melakukan penggabungan. Meskipun perbedaan negara dalam faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi masih ada. Sistem pelaporan keuangan akan bergabung seiring dengan pasar modal internasional yang lebih berorientasi pada investor. Badan Standar Akuntansi Internasional sekarang ini berada di pusat pergerakannya. Sekarang ini tuh sulit untuk menangani masalah peraturannya itu loh dalam pasar modal dan bursa saham untuk mempertimbangkan penggabungan prinsip akuntansi serta pengungkapan atau audit. Baik, saya akan membacakan soal yang selanjutnya yaitu nomor 3. Soalnya adalah ada 4 langkah penting dalam melakukan analisis strategis bisnis dengan menggunakan laporan keuangan dan mengapa pada setiap langkah analisis dalam konteks lintas negara lebih sulit daripada analisis negara tunggal. 4 langkah tersebut adalah yang pertama, analisis strategi bisnis, yang kedua, analisis akuntansi, yang ketiga, analisis keuangan, dan yang terakhir, analisis prospektif internasional. Selanjutnya, analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang adanya informasi mengenai perkembangan makroekonomi serta memperoleh informasi mengenai industri juga sukar dilakukan di banyak negara dan jumlah serta kualitas informasi perusahaan sangat berbeda-beda. Sehingga dalam menganalisisnya itu akuntansi terhadap lintas negara terdapat kesulitan dalam memperoleh informasi yang kita perlukan. Seperti itu. Baik, untuk soal yang keempat
Saya akan bacakan. Kesulitan-kesulitan dalam kesulitan perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional. Kesulitan-kesulitan tersebut adalah antara lain yang pertama ada jarak. Jarak disebabkan oleh keadaan geografi. Komunikasi informasi secara formal umumnya menggantikan kontak pribadi antar manajer operasi lokal dengan manajemen kantor pusat. Yang kedua yaitu merancang sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respon yang terhadap fenomena kompetisi global. Kondisi terus berubah dikarenakan deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha patungan. Yang selanjutnya, masalah informasi manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan, dan biaya serta manfaat penyusunan dan penyampaian yang tepat waktu. Selanjutnya, mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada. Selanjutnya, menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya, mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif. Dan selanjutnya, mengevaluasi kinerja manajemen. Serta yang terakhir, memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi. Soal yang kelima, apa saja yang diperlukan dalam manajemen risiko perusahaan? Dalam manajemen risiko terdapat beberapa kegiatan pendukungnya yang bisa dilakukan. Beberapa hal di dalamnya yaitu identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, hingga evaluasi menghadapi berbagai hal yang negatif. Karena manajemen risiko dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Soal yang terakhir yaitu maksud dari penempatan harga transfer serta bagaimana hubungan penetapan harga transfer dengan perpajakan internasional. Harga transfer merupakan harga yang ditimbulkan atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih terikat dalam hubungan kepemilikan. Dan harga transfer menjadi beban ketepatan utama untuk dirancang memperkecil perpajakan global yang sering menyiapkan sistem kontrol multinasional. Setiap cabang perusahaan dinilai sebagai pusat keuntungan tersendiri. Kebijakan ketetapan harga tersebut bisa menghasilkan ukuran performa yang menyimpang, di mana pada umumnya menjadi konflik antar target perusahaan pusat dan cabang. Itulah jawaban soal-soal UAS tersebut. Maaf jika ada salah kata atau jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.